Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khairu kiram, azani Allah wa iyyakum, dimanapun Anda berada, semoga antum semua selalu berada dalam kebaikan. Amin. Selalu saja dari dulu setiap kali ada ulama yang menegakkan kebenaran, selalu ada musuh dari kalangan setan yang berbentuk manusia yang mencoba memadamkan kebenaran itu. Dan hal ini sudah sunnatullah dan akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Dan di antara satu sosok ulama besar yang sangat legendaris, yang paling banyak menerima fitnah-fitnah besar akibat dakwah tauhid yang begitu semangat beliau gelorakan, dia adalah tak lain dan tak bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Banyak fitnah-fitnah keji yang dilontarkan oleh orang-orang yang hasad, jelek hatinya, dan tentu saja mereka berasal dari golongan ahlul bid'ah wal ahwa yang sangat membenci dakwah yang digelorakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka dalam kesempatan kali ini, ana ingin membawa tema, mungkin beberapa kali serial, dengan tema umum Ada Apa Dengan Wahabi, yang dalam isinya menyingkap berbagai fitnah dan kedustaan besar yang sering kali dituduhkan kepada ulama sunnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sering kali disebut oleh mereka sebagai Wahabi. Sebenarnya penyandaran gelar Wahabi juga secara bahasa sangat salah, tetapi ana anggap hal ini tidak terlalu penting ana bawakan. Yang lebih adalah ana ingin fokus pada bukti-bukti ilmiah betapa fitnah keji dari ulama as-su, ulama yang jahat dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa itu tidak lain hanya hoaks yang tak memiliki bukti-bukti yang sahih. Saudaraku, a'azani Allah wa iyyakum, kita tahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah seorang ulama sunnah yang sungguh semangatnya menegakkan dakwah tauhid dan sunnah tak perlu diragukan lagi. Beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah atau 1701 Masehi di kampung Uyainah, Najd, dan beliau wafat tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah atau dalam hitungan Masehi konversinya 1793 Masehi, dalam usia 92 tahun. Rahmatullah alaihi wasi'an. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sebelum anak mengutarakan beberapa fitnah besar yang dilontarkan oleh mereka yang rusak akidahnya, berkedok ulama, padahal tak lain dari mereka yang suka dan cenderung kepada kebid'ahan dan kesyirikan, maka anak pertama mengawali dengan memperingatkan apa yang terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 11. Quran Surah An-Nur ini pada awalnya berbicara tentang fitnah yang dulu pernah menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Sempat tersebar berita hoaks besar yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan tindakan keji zina. Sampai Allah marah lalu membersihkan dan menyatakan betapa Aisyah radhiyallahu anha tidak seperti yang diisukan oleh gerombolan munafik tadi,
Maka Allah firmankan dalam surah An-Nur ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang menebar hoax, berita bohong itu dari golongan kamu juga. Segolongan orang yang dari kalangan kamu juga. Maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah waktu menjelaskan ayat ini, jama'atun minkum, yakni ma huwa wahidun wala ithnan bal jamaah. Bukan cuma 1-2 orang yang ikut-ikutan menyebarkan berita hoak dusta ini yang dituduhkan secara keji kepada seorang yang suci, Aisyah radhiyallahu anha. Bal jamaah, bahkan ini dilakukan sekelompok orang. Wa kanal muqaddam fi hadhihi la'nah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan gembong dari penyebar hoak ini tidak lain, dialah Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan pimpinan orang-orang munafik. Dialah yang pertama menyebarkan hoaks, dusta, dan kekejian, tuduhan-tuduhan yang buruk kepada orang yang selama ini Allah sucikan, Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah pada ayat selanjutnya mengancam kepada setiap orang yang melakukan fitnah, buhtan. Sebetulnya dalam bahasa syar'i istilah fitnah dan buhtan ini beda. Tapi kalau di Indonesia istilah buhtan familiar diterjemahkan sebagai fitnah. Saya pakai istilah fitnah dulu. Menuduh tanpa bukti. Maka Allah marah dan Allah mengancam kepada orang yang suka menebarkan hoax, fitnah, dusta, apalagi pemimpinnya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Tiap-tiap seseorang dari mereka yang ikut menyebarkan hoax ini akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan bahkan siapa yang mengambil peran paling besar dalam penyebaran hoax ini, dialah yang akan mendapat azab yang amat pedih. Maka dari itu, jika memfitnah orang yang biasa saja hukumnya haram, bagaimana kalau yang difitnah sekelas Aisyah radhiyallahu anha? Demikian pula bagaimana kalau yang difitnah adalah sekelas ulama-ulama ahlus sunnah yang sudah sangat dikenal kredibelnya, semangatnya dalam menyebarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini. Orang-orang yang sebetulnya melemparkan tuduhan fitnah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah begini begitu, sebetulnya mereka ini sama sekali tidak memiliki bukti-bukti autentik. Sekedar dugaan, sangkaan, hoak karena kedengkian mereka, takut tersaingi, kejahatan dan rusaknya akidah mereka. Maka alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Tabrani nomor hadis 20.976 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil nomor hadis 2685 sahih, al-bayyinah alal mudda'i. Kata Nabi SAW, bukti itu harus dibawa oleh orang yang menuduh. Setiap orang yang mau menuduh si fulan nggak benar, si fulan ini membawa akidah yang rusak, si fulan ini begini, si fulan ini mengaku mendakwakan dirinya begini begitu, dia nuduh orang, dia yang harus bawa bukti. Kata Nabi SAW, penuduh yang harus bawa bukti. Wal yamin ala man angkar. Sementara tertuduh, orang yang dituduh cukup sumpah kalau dia berkata, demi Allah tuduhan Anda itu tidak pernah saya lakukan, itu adalah fitnah. Cukup kalau yang dituduh, kalau dia sudah mengatakan wallahi, dia telah bersumpah bahwa dia tidak memiliki keyakinan atau apa ucapan seperti yang dituduhkan oleh penuduhnya, cukup. Bagi yang dituduh cukup yamin, sumpah. Kalau penuduh dia harus bawa bukti. Kalau dia menuduh misalkan Syekh fulan itu begini dan begitu, dia bawakan di kitab apa, mana referensinya, juz berapa, halaman berapa, dia bawakan. Kalau tidak, dia buhtan. Orang ini tukang fitnah, siapapun dia. Jika perkara ini telah dipahami, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, maka mari kita lanjutkan tentang fitnah
pertama yang sering dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini mendakwakan dirinya adalah seorang nabi baru. Mereka sampai tega memfitnah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini telah mendakwakan dirinya adalah nabi baru. Wallahi, ini adalah dusta yang sangat besar dan sangat keji. Dusta besar ini dipelopori sebetulnya oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Afaliq. Orang ini orang yang sangat menjijikan, rusak akidahnya. Sayangnya pernyataan dusta Al-Afaliq ini kemudian di-copy paste oleh beberapa orang yang sejalan dengannya karena rusaknya akidah mereka. Di antaranya yang terkenal lalu meng-copy paste tanpa bukti, sama sekali gak ada bukti, adalah Ahmad bin Ali Al-Qabbani, Alawi Al-Haddad, Ahmad Zaini Dahlan. Dan di Indonesia ini sangat dikenal. Ahmad Zaini Dahlan ini disebut Syekh Mekah saat itu, Mufti Mekah saat itu. Dan juga yang ikut meramaikan kabar dusta ini, kebohongan yang nyata ini, diantaranya Al-Amili, Jamil Sodaki Al-Zahawi, kemudian Mukhtar Ahmad Basa Al-Muayyad, Abdul Qadir Al-Askandarani, dan lain-lain. Inilah diantara gembung-gembung yang membawa fitnah, tuduhan keji bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah pernah mendakwakan dirinya seorang nabi palsu, nabi baru, padahal wallahi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah apalagi mendakwakan dirinya nabi baru setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Anda sampaikan tadi ya tentang tokoh-tokoh yang menyebarkan hoaks pertama kali terkait dengan fitnah pertama itu, bisa lihat dalam Da'awal Munawwi'in di dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, karya Syekh Abdul Aziz Muhammad bin Ali bin Abdul Latif rahimahullah, juz 1 halaman 81. Jika telah dipahami, sekarang mari kita lihat apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah menyampaikan apa saja pemahaman beliau terkait posisi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tuduhan ini tuduhan serius. Benarkah beliau pernah mendakwakan dirinya ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau mengangkat dirinya adalah seorang nabi baru? Mari kita lihat sekarang pernyataan teks asli dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu sendiri terhadap persoalan ini. Dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 1 halaman 135, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Sesungguhnya Rasul yang pertama kali Allah utus itu Nuh alaihi salatu wassalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dengan tegas, Rasul terakhir. Bahkan ikhwan, dalam satu kesempatan yang lebih tegas, beliau mengatakan terkait dengan kedudukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, wa a'dhamuha haqqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesungguhnya seagung-agungnya hak Nabi. Beliau sampai menyebut ini seagung-agungnya, wa a'dhamuha, seagung-agungnya hak Nabi, dan bahkan ini adalah kewajiban syahadatakallah, syahadat kesaksian yang wajib Anda bersyahadat dengannya. Perkara ini hak Nabi terbesar, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bahkan Anda wajib memiliki syahadah ini. Apa? Annahu Rasulullah, sesungguhnya Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Tidak cukup di situ. Untuk mempertegas masalah ini, beliau sampai mengatakan, wa ta'lam anna kalau tarfa ahadan minas sahabah fi manzilati nubuwah, dan ketahui oleh Anda semua, jika saja di antara Anda ada yang berani satu berpendapat, satu
satu saja sahabat Nabi, subhanallah, beliau mengatakan, Anda punya pendapat sahabat Nabi satu orang saja memiliki manzilah an-nubuwah, kedudukan Nabi, level Nabi, maka syarat kafiran, jadilah dia kafir. Subhanallah. Maka dusta mana yang lebih dahsyat dari ucapan busuk yang keluar dari orang-orang yang cenderung kepada semacam Syiah dan semacamnya ini. Bahkan jangan kata mengangkat dirinya sebagai nabi, sampai beliau katakan andai pun ada orang yang punya keyakinan nih sahabat Abu Bakar atau Umar atau Ali radhiyallahu anhum ajmain atau lainnya, levelnya sudah level nabi, kafir dia, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah hal ini belum cukup? Jika antum mau melihat pernyataan beliau, silakan lihat di dalam Ad-Durar As-Sunniyah juz 1 halaman 98 sampai 99. Bahkan anak akan tambahkan, pada saat beliau mengomentari munculnya seorang nabi palsu besar yang namanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Orang ini hidup di masa tabi'in, lahir tahun 1 Hijriah. Jadi masih dekat tahunnya 1 Hijriah bahkan. Masuknya hidupnya di generasi tabi'in. Dan orang ini sebetulnya orang yang ayahnya seorang sahabat Nabi yang sangat besar, yaitu Abu Ubaid Al-Thaqafi rahimahullah. Ayahnya sahabat besar. Abu Ubaid Al-Thaqafi ini sahabat besar, punya anak tadi namanya Mukhtar. Makanya namanya Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. Dan Mukhtar ini juga masih saudara ipar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sangat dekat dengan orang-orang mulia. Sayangnya Mukhtar ini ternyata dia pada awalnya atas nama simpati kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadilah dia ini seorang pengusung paham Syiah yang busuk, dan lama-lama ia mengangkat dirinya sebagai seorang nabi. Dan kisah ini bisa antum temukan banyak dalam buku-buku biografi. Ya, semua mengungkap kisah-kisah sejarah Islam, hampir pasti mengangkat kisah Mukhtar Al-Thaqafi, sang nabi palsu besar yang masih dekat pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, tahukah kita ikhwan, apa pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah saat menyoroti tentang Mukhtar ini? Beliau lalu mengatakan, wajma'ul ulama telah sepakat kulluhum, semuanya, ala kufril Mukhtar, atas kafirnya Al-Mukhtar ini, ma'a iqamatihi sya'airil Islam, sekalipun bersamaan itu dohirnya dia masih melaksanakan syariat Islam yang lain, dia masih sholat, dia masih puasa, tapi dikarenakan lama jana ala nubuwah, saat dia mendakwakan dirinya aku nabi setelah Nabi SAW, dia kafir, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini ulama telah sepakat. Beliau tegas sekali, jangan kata mengangkat dirinya. Bagaimana lalu muncul fitnah-fitnah keji dari orang-orang yang tidak tahu diri akibat kedengkian, akibat hasad, lalu dia melemparkan tuduhan-tuduhan yang sangat kejam kepada seorang ulama besar. Ingatlah, daging ulama itu beracun. Makanya tadi, seperti yang Anda sampaikan pada awal bahasan akan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penuduh harus bawa bukti. Bawakan sepotong saja satu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahkan cukup satu huruf, di mana beliau asal dari kitab rujukan yang asli dalam bahasa Arabnya pernah mengatakan, aku adalah nabi baru setelah diutusnya Nabi SAW. Wallahi, andai kata itu sahih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan itu, dia mendakwakan dirinya adalah nabi, wallahi anak pun tak segan menyatakan kafirnya siapapun termasuk beliau. Kalau benar, datangkan bukti, bahkan cukup satu huruf, bahwa beliau pernah mendakwakan itu. Dan kalau Anda tidak mampu, dan saya yakin tidak akan pernah mampu, ketahuilah penuduh ini tak lain gerombolan pendusta yang jijik dan pendengki kepada ulama Ahlus Sunnah.
Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang rusak akidahnya, memiliki dendam dan kebencian kepada dakwah sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.